Dan pemirsa, kita akan perbarui informasi mengenai penanganan atau kasus corona di Indonesia melalui konferensi pers yang disampaikan oleh BNPB berikut ini. COVID-19. Kami perhatikan dari hari ke hari partisipasi pemerintah, masyarakat bersama-sama telah meningkat dengan pesat. Tidak hanya kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan anjuran-anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah, namun juga secara proaktif telah melakukan kegiatan-kegiatan menggalang donasi serta menyumbangkan waktu dan tenaga untuk saling melindungi. Di beberapa daerah sudah dibuat surat edaran oleh para kepala daerah untuk bersama-sama membantu masyarakat yang tidak mampu di dalam kaitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara menggalang dana, menggalang partisipasi agar mereka tidak lagi memiliki risiko yang cukup tinggi untuk memaksa keluar rumah dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah bahwa kita meyakini bahwa ternyata dengan kebersamaan seluruh komponen bangsa, kita yakin mampu dan bisa melawan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, saya laporkan beberapa hal terkait dengan kinerja penanganan COVID-19 ini, baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun yang dilaksanakan oleh daerah. Beberapa saat yang lalu, semua provinsi telah membentuk gugus tugas yang kemudian dipimpin langsung oleh kepala daerah, dalam hal ini oleh gubernur, untuk mengintegrasikan, mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh kapasitas yang ada di provinsi dalam rangka menangani COVID-19 ini. Ini upaya yang kemudian menunjukkan kinerja yang sungguh-sungguh dari kita semua dalam rangka untuk mencari kontak yang ada di luar yang masih positif, mencari penderita yang masih positif, kemudian meyakinkan masyarakat untuk memutuskannya dengan cara menjaga jarak di dalam komunikasi secara sosial antara satu dengan yang lainnya, baik di rumah maupun di luar rumah dalam rangka untuk memutus rantai penularan ini. Kemudian juga secara proaktif mencari kasus yang masih berada di luar dengan melaksanakan kegiatan rapid test untuk kemudian secepatnya kita bisa melakukan isolasi, memisahkan dengan kelompok masyarakat yang sehat lainnya. Ini pun sejalan dengan kebijakan kita untuk tetap menjaga yang sehat, tetap sehat, kemudian secepatnya yang menjadi sakit ringan bisa kita tangani dan yang sakit berat bisa dirawat dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu sampai dengan hari ini pemerintah telah mengadakan APD sebanyak 191.666 set dan terdistribusi ke seluruh provinsi serta rumah sakit yang membutuhkan. Masker bedas 12.272.500 buah sudah terdistribusi juga. Masker N95 133.640 buah juga sudah terdistribusi. Rapid test sebanyak 425.000 sudah terdistribusi. Oleh karena itu kita akan tetap berupaya secara maksimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok ini di dalam kaitan untuk penanganan kasus COVID-19. Rumah sakit Wisma Atlet yang sudah beroperasional dilaporkan pada hari ini sudah merawat inap sebanyak 411 orang. Dan rumah sakit rujukan nasional yang kemudian sudah kita siapkan telah bisa menambah sampai dengan saat ini ruang isolasi dengan tekanan negatif sebanyak 1.967 ruang. Ini upaya yang masih akan kita terus lakukan bersamaan dengan semakin bertambahnya kasus yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba untuk secara bersungguh-sungguh mengawali dari yang paling depan, yang paling hulu adalah kita berusaha untuk memutus rantai penularan di tengah masyarakat dengan cara jaga jarak
fisik di dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya pada jarak lebih dari 1 meter. Hindari berkumpul, hindari kerumunan. Ini adalah upaya yang paling benar, upaya yang paling rasional, dan upaya yang paling bagus untuk diterapkan. Sehingga diharapkan terjadi pemutusan mata rantai dari penularan. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, minimal dalam 20 detik. Karena kita tahu sabun, deterjen adalah zat yang paling bagus untuk merusak dinding virus, sehingga merusakkan virus itu. Sesering mungkin kita lakukan. Jangan pernah makan, minum, menyentuh bagian muka, wajah, mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan. Karena rute-rute inilah yang paling mudah bagi penularan virus. Mungkin kita tidak ketemu orang secara langsung, mungkin kita bisa menjaga jarak kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, tetapi sentuhan tangan yang tidak dicuci dengan menggunakan sabun akan mampu mengantarkan virus ini ke dalam saluran nafas kita, dan inilah yang kemudian menimbulkan sakit. Oleh karena itu, lebih baik di rumah, lebih aman berada di rumah. Tetap berada di rumah, belajarlah dari rumah, bekerjalah dari rumah, dan beribadahlah sementara ini di rumah. Inilah yang menjadi kesadaran kita untuk bersama-sama saling membantu, agar semuanya bisa menjalankan anjuran-anjuran ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian selalu ikuti perkembangan tentang COVID-19 ini dari kanal-kanal saluran yang benar, agar tidak terbawa pada berita-berita yang menyesatkan, yang menggelisahkan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Silahkan diakses covid19.go.id, silahkan ditelepon call center 119 atau 117, silahkan diakses beberapa aplikasi online seperti Halo Kemkes, Halodoc, Gojek, Bukalapak, dan layanan telemedicine yang lain. Ini yang penting untuk kita ketahui semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan laporkan juga beberapa update kasus yang kita dapatkan sepanjang tanggal 29 Maret sampai dengan 30 Maret pada hitungan pukul 12.00. Yang pertama adalah penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang, sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus. Ada penambahan kasus sembuh 11 orang, sehingga total yang sembuh sebanyak 75 orang. Kemudian masih ada kasus kematian sebanyak 8 orang, sehingga total kasus kematian adalah 122 orang. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya akan mengulangi bahwa penularan di luar masih terjadi, bahwa kasus positif masih bertambah. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, jaga jarak, jangan berdekatan, hindari tempat-tempat berkumpul yang padat, cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah, dan manakala ada yang sakit, patuhi betul etika manakala kita batuk, manakala kita bersin. Tutup pakai sapu tangan atau gunakan masker agar tidak menyebar ke sana kemari. Kemudian aman, lebih aman di rumah, produktiflah di rumah. Ini yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, bersama-sama kita untuk disiplin. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa kita. Kita yakin kita pasti mampu untuk melakukan itu. Demikian beberapa yang saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, dan sore ini masih akan ada update tentang partisipasi relawan. Kami persilakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, selamat sore. Hari ini sebagai koordinator relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, saya akan menyampaikan data terakhir relawan yang terdaftar per tanggal 29 Maret 2020, jam 17.00. Ada 8.763 relawan yang terdaftar, di mana 1.901 relawan dengan kualifikasi relawan medis dan 6.862 relawan non-medis. Data ini hanya data yang terdaftar melalui gugus tugas dan akan digabungkan dengan memasukkan data relawan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan sekitar 4.000 orang dan juga relawan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 15.000 orang. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini prioritas pemanggilan dan pengerahan dari relawan adalah untuk relawan medis untuk dikumpulkan dalam kegiatan yang dibuat oleh BPPSDM Kesehatan, di mana akan melakukan proses training, sertifikasi, dan akan memulai tugas saat ada permintaan dari rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang diadakan di seluruh Indonesia. Relawan medis menjadi prioritas pertama. Kemudian relawan non-medis yang akan menjadi prioritas berikutnya adalah relawan yang terkait dengan pengelolaan rumah sakit, distribusi logistik yang akan segera diaktifkan bersama dengan gugus tugas yang ada di BNPB. Kami juga sudah banyak menerima sumbangan dan dana untuk disalurkan baik dalam bentuk dana maupun makanan dan minuman yang akan kami sampaikan kepada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang menjadi gugus terdepan dari penanganan COVID-19 ini demi menjaga kesehatan dan vitalitas dari tenaga kesehatan tersebut. Selain itu, saya juga melihat banyaknya antusiasme dari kelompok yang secara mandiri memberikan sumbangan APD maupun makanan kepada rumah sakit, baik secara kelompok maupun pribadi. Kami sampaikan bahwa untuk teman-teman yang melakukan kegiatan ini bisa menyampaikan baik apa yang sudah dikerjakan maupun rencana pembagian atau donasi yang disampaikan untuk bisa mendaftar dan menginformasikannya kepada website BNPB sehingga semua terdata dan kami bisa mengalokasikan sumber daya baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang akan dikoordinasikan dengan BNPB secara tepat dan tidak mubazir, di mana banyak bantuan yang sudah diberikan. Hal ini dapat disampaikan melalui Desk Relawan dengan mengklik petakan aksimu. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih bagi relawan yang sudah mendaftar, akan kami kirimkan konfirmasi segera mungkin. Saya yakin kita bersama dalam menghadapi bencana ini, kita dukung tenaga medis, kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Salam sehat dan salam tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.